Revolusi Industri 4.0 menerapkan konsep automatisasi yang dilakukan oleh mesin memerlukan tenaga manusia dalam mengaplikasikannya, di mana hal tersebut merupakan hal vital yang dibutuhkan oleh para pelaku industri demi efisiensi waktu, tenaga kerja, dan biaya. Penerapan revolusi industri 4.0 ini, pabrik-pabrik saat ini juga dikenal dengan istilah smart factory. Dimulai dari industri 1.0. Pada tahun 1800-an, mesin-mesin bertenaga air dan uap dikembangkan untuk membantu para pekerja. Seiring dengan meningkatnya kemampuan produksi, bisnis juga tumbuh dari pemilik usaha perorangan yang mengurus sendiri bisnisnya atau meminta bantuan tetangganya sebagai pekerja. Selanjutnya, industri 2.0. Pada awal abad ke-20, listrik menjadi sumber utama kekuasaan. Penggunaan listrik lebih efektif daripada tenaga uap atau air karena produksinya difokuskan ke satu mesin. Dengan periode ini juga melihat perkembangan sejumlah program manajemen yang memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manufaktur. Pembagian kerja di mana setiap pekerja melakukan sebagian dari pekerjaan total meningkatkan produktivitas. Produksi barang secara massal menggunakan jalur perakitan menjadi hal yang biasa. Selanjutnya yaitu industri 3.0. Pada periode ini juga melahirkan pengembangan sistem perangkat lunak untuk memanfaatkan perangkat keras. Sistem terintegrasi seperti perencanaan kebutuhan material digantikan oleh alat perencanaan sumber daya perusahaan yang memungkinkan manusia untuk merencanakan, menjadwalkan, dan melacak arus produksi melalui pabrik. Tekanan untuk mengurangi biaya menyebabkan banyak produsen memindahkan komponen dan operasi perakitan ke negara-negara berbiaya rendah. Perpanjangan dispersi geografis menghasilkan formalitas konsep manajemen rantai pasokan. Yang terakhir adalah industri 4.0 itu sendiri. Pada abad ke-21, industri 4.0 menghubungkan Internet of Things dengan teknik manufaktur untuk memungkinkan sistem berbagi informasi, menganalisisnya, dan menggunakannya untuk memadukan tindakan cerdas. Perkembangan teknologi baru telah menjadi pendorong utama pergerakan ke industri 4.0. Sekarang, industri 4.0 dapat membantu program-program ini mencapai potensi penuh mereka. Mengapa revolusi industri 4.0 dapat terjadi? Menurut salah satu sumber yang saya baca, pemicu utama terjadinya revolusi industri ini disebabkan karena manusia ingin mengatasi masalah-masalah yang dihadapi ketika memproduksi barang, seperti biaya yang mahal, waktu yang lama, dan itulah yang mendorong manusia untuk menemukan cara yang membuat produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Dampak-dampak dari revolusi industri yaitu yang pertama globalisasi, yang kedua menggabungkan batasan, dan yang ketiga kompetisi internasional. Lalu, strategi apa untuk menghadapi revolusi industri 4.0? Pertama, menurut Airlangga, pihaknya tengah mendorong angkatan kerja di Indonesia untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilannya untuk memahami penggunaan Internet of Things atau mengintegrasikan kemampuan internet. Langkah kedua yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk memacu produktivitas dan daya saing bagi industri kecil dan menengah, sehingga mampu menebus pasar ekspor melalui program e-smart IKM. Yang ketiga yaitu industri nasional dapat menggunakan teknologi big data, autonomous robot, cyber security, dan cloud. Sistem industri 4.0 ini dapat memberi keuntungan bagi industri, misalnya menaikkan efisiensi dan mengurangi biaya sekitar 12-15%. Yang terakhir yaitu langkah keempat. Yang diperlukan dalam langkah ini adalah inovasi teknologi melalui pengembangan startup dengan memfasilitasi tempat inkubasi bisnis. Upaya ini telah dilakukan Kementerian Perindustrian dengan mendorong menciptakan
wirausaha berbasis teknologi yang dihasilkan dari beberapa teknopark yang dibangun di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Bandung, Denpasar, Semarang, Makassar, dan yang berada di Batam. World Economic Forum juga merilis 10 skill yang mutlak dibutuhkan para pekerja untuk menghadapi perubahan pada tahun 2020 dan seterusnya, terutama karena adanya industri 4.0. Skill-skill tersebut diantaranya pemecahan masalah yang kompleks, berpikir kritis, kreativitas, manajemen manusia, berkoordinasi dengan orang lain, kecerdasan emosional, penelitian dan pengambilan keputusan, berorientasi servis, negosiasi, dan fleksibel kognitif. Menariknya, lebih dari setengah skill tersebut merupakan soft skill. Selain pendidikan di dalam keluarga, tempat lain juga menghasilkan soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja adalah lembaga pendidikan. Beberapa lembaga pendidikan pun, terutama perguruan tinggi, sudah menyadari pentingnya pendidikan soft skill untuk para mahasiswanya. Perguruan tinggi saat ini tak hanya membekali anak-anak didiknya dengan ilmu pengetahuan dan hard skill, tetapi juga mulai melakukan pengembangan soft skill tersebut. Sebagai generasi muda, kita harus siap menuju perubahan besar dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Perubahan dan kemampuan baru ini diperlukan untuk membangun sistem produksi yang lebih maju, kreatif, dan inovatif. Generasi muda harus mengalami perkembangan dalam hal baru atau menciptakan hal-hal baru. Tidak boleh terpaku pada apa saja yang sudah ada di dunia ini, tetapi harus melakukan perubahan-perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru guna mendukung dan menghadapi revolusi industri 4.0 ini sendiri.